kamu nurut aja sama saya, tinggal di apartemen saya dulu. Untuk sementara sampai kita bisa menemukan tempat tinggal kamu yang baru. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Jadi Elsa mencabut tuntutannya atas Arumi. Iya, Bos. Terus Arumi bebas sekarang? Nah ya itu loh Bu, maksudnya kan kita udah susah payah masukin Ibu Arumi ke penjara ya, masa langsung Mbak Elsa kayak gitu kan Bu? Nah terus kalian nggak mencoba mencegah Elsa gitu untuk, nggak mencabut, ya maksudnya mencegah dia gitu supaya nggak cabut tuntutannya gitu. Nah, jadi gini Bu, tadi kan kita pergi berenang. Pas pulang berenang terus ke rumah Mas Devan, kita semua tuh lagi main di kamar Zidan. Kita nggak ada yang tahu kalau Pak Prama datang ke rumahnya Mas Devan. Taunya pas Mas Devan pamit ke kita kalau bilang mau ke kantor polisi mau cabut laporan itu Bu Arumi. Udah gitu kan, ini posisinya kan Mbak Elsa kan lagi hamil Bu. Mungkin ini salah satu juga kenapa Mbak Elsa semakin deket sama Mas Devan. Terus habis itu dia juga nggak tega pula kan ngelihat Zidan pisah sama Reina. Terus Zidannya pun juga nggak mau kalau dibawa pindah ke London gitu loh Bu. Ini jadi kayak, chicken and eggs, which one which gitu. Iya. Maksudnya bener-bener, aduh. Jadi saya telepon Elsa aja deh, saya tanya langsung sama dia. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam, Sa. Kamu lagi di mana? Lagi sama Devan nggak? Devan ada, cuma dia lagi ngerjain materi untuk meeting besok di kantor Tante. Kenapa Tante? Bagus deh kalau kamu lagi nggak sama Devan, Tante butuh bicara berdua aja sama kamu. Jadi gini, Mirna sama Kiki cerita, katanya kamu mencabut tuntutan atas Arumi. Kenapa? Iya benar Tante. Saya sudah mencabut laporan untuk Arumi. Dan sekarang Arumi sudah bebas. Alasannya apa, Sa? Ya, alasannya karena saya nggak tega sama suami saya, Tante. Kalau Devan tidak mau untuk pergi ke London, Papa Prama bilang dia akan memutuskan hubungannya antara anak dan bapak kepada Devan. Dan Papa Prama pun juga sering bilang kalau Devan itu anak yang durhaka. Karena dia tidak mau menuruti apa yang Papa Prama minta. Bagaimanapun Devan kan banyak utang budi sama Papa Prama, Tante. Ini emang Prama yang keterlaluan ya. Itu, aduh, mertua kamu nih emang kebangetan banget ya. Bener-bener bener-bener tega banget gitu loh menekan Devan sampai seperti itu. Itu alasannya, Tante. Kenapa saya mencabut tuntutan untuk Arumi. Terlebih, saya juga kasihan sama Reina, Tante. Reina juga pasti kehilangan Zidan. Dan saat ini pun kehamilan saya sudah masuk minggu ke-16. Saya nggak mau suami saya jauh-jauh dari saya. Ya, Tante juga ngerti sih. Maksudnya kamu sayang sekali sama Devan dan kamu mau berkorban untuk dia juga. Maksudnya supaya Devan tidak tertekan lagi, bisa dengan Zidan dan lain sebagainya. Sebenarnya Tante juga minta maaf. Ini semua gara-gara Tante sih. Kesalahan Tante at the beginning. Kesalahan Tante? Maksudnya kesalahan apa, Tante? Iya, kalau saja waktu itu Tante tidak mencabut tuntutan Tante atas Arumi waktu dia pertama kali di penjara tuh, mungkin dia nggak akan berbuat kacauan lagi seperti sekarang. Tante, jangan menyalahkan diri Tante. Saya tahu kok. Tante mengambil keputusan seperti itu karena Tante berpikir Arumi itu masih keluarga Tante. Saya mengerti keputusan Tante. Sama seperti saya saat ini juga. Mungkin banyak orang yang belum memahami apa alasan kita mengambil keputusan ini. Ya, tapi Tante ngerti kok. Tante amat sangat mengerti dan paham. Jadi it's okay. Kamu nggak perlu merasa bersalah. Tante totally understand maksud kamu. Dan yang penting sekarang kita harus sama-sama waspada terhadap Arumi, ya. Iya, Tante. Terima kasih banyak ya, Tante. Oke, Sa. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Bos? Elsa udah ngejelasin semuanya Bu soal pencabutan laporan. Ya, Elsa udah menjelaskan semuanya ke saya. Dan saya ngerti sih alasannya Elsa kenapa dia sampai mencabut tuntutannya terhadap Arumi. Tapi nih ya, Mirki, yang bikin pertanyaan besar di kepala saya adalah hubungannya si Arumi sama Pak Prama itu loh. Sampai si Prama ini bela-belain bebasin Arumi itu for what? Gitu loh.
Pak Prama, makasih ya. Saya udah beliin baju, sepatu, tas, sama kebutuhan bulanan saya. Sama-sama. Ini saya langsung antar kamu ke kontrakan ya. Iya. Duh, Pak Prama ngapain sih nyuruh aku balik lagi ke kontrakan itu? Aku tuh nggak mau balik ke sana. Mungkin dengan sedikit bujukan Pak Prama mau nyariin aku tempat tinggal yang lebih layak. Pak, Ya. Sebenarnya saya takut untuk balik ke kontrakan teman saya itu. Karena saya yakin Mbak Rosa maupun Elsa itu udah ngobrol sama ibu kontrakan dan menceritakan kasus saya ini. Saya malu untuk balik ke sana. Ya, saya bisa mengerti sih. Orang kayak Rosa pasti akan melakukan hal itu. Dia pasti akan jelek-jelekin kamu di tetangga dan warga. Apalagi kamu udah bikin kasus sama dia. Oke, gimana kalau kamu tinggal di apartemen saya lagi? Ya? Siapa sih yang gak mau tinggal di apartemen? Udah bersih, mewah, fasilitasnya lengkap. Ya jelas lah aku mau. Tapi tahan Arumi, tahan. Aku gak boleh kelihatan terlalu tertarik depan Prama. Gimana? Enggak apa, gak usah. Nanti apa kata orang, kita kan bukan mahram. Masa tinggal satu atap. Oke, itu mah soal gampang. Saya tinggal sewa unit yang lain aja. Ya. Ini kan cuma untuk sementara, sampai kita bisa menemukan tempat tinggal yang baru buat kamu. Ya? Kenapa? Ini pasti soal anak saya lagi ya, Kirana? Iya jujur, salah satunya memang karena Kirana. Saya nggak mau nanti hubungan Pak Prama sama Kirana jadi malah berantem. Gimana pun juga kan Kirana anaknya Pak Prama. Tenang aja, kalau soal Kirana biar saya yang urus. Ya? Tapi nggak usah deh Pak, nggak apa-apa, saya balik ke kontrakan aja. Udah. Kamu nurut aja sama saya. Tinggal di apartemen saya dulu. Untuk sementara sampai kita bisa menemukan tempat tinggal kamu yang baru. Masalahnya saya juga nggak bisa ninggalin kamu di sana. Malah saya jadi khawatir dan kepikiran. Nanti Rosa mengirim antek-anteknya atau melakukan apa dengan kamu. Ya, pokoknya kita udah putuskan kamu tinggal di apartemen saya dulu. Ya? Iya Pak, terima kasih. Baguslah.